Sebelum mulai, silahkan tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan tinggalkan komentar, biar saya tahu teman-teman dari mana aja. Dan jika sudah, mari kita lanjut. Los Angeles, sebuah kota yang tak pernah tidur. Setiap sudutnya dipenuhi hiruk-pikuk kendaraan dan aktivitas manusia. Di tengah kemewahan gedung-gedung tinggi, ada sebuah lingkungan sederhana bernama South Grove. Lingkungan ini menjadi rumah bagi Masjid Al-Ikhlas, bangunan kecil yang berdiri di antara deretan toko-toko tua. Masjid Al-Ikhlas tidak mencolok. Dindingnya bercat putih dengan kubah. Dindingnya bercat putih dengan kubah sederhana yang tampak bersinar di bawah sinar matahari sore. Namun, bagi komunitas kecil di sekitarnya, masjid ini adalah pusat kehidupan. Setiap hari, suara azan yang lembut menggema, memanggil orang-orang untuk beribadah. Di dalamnya, anak-anak tertawa riang saat belajar mengaji, sementara para ibu saling berbagi cerita di serambi. Hari itu adalah hari Jumat. Seperti biasa, masjid penuh dengan jamaah yang datang untuk salat berjamaah. Imam Yusuf, seorang pria bijak dengan senyum yang menenangkan, memberikan khutbah penuh makna tentang pentingnya tolong-menolong. Suaranya yang tenang mengalir, menembus hati setiap pendengarnya. Namun, di luar masjid, suasana terasa berbeda. Udara sore itu lebih panas dari biasanya. Angin kering berhembus, membawa aroma aneh yang tidak biasa. Beberapa jamaah mencium bau asap, tetapi mereka mengabaikannya, menganggap itu hanya asap dari pabrik di kejauhan. Setelah salat, komunitas masjid bersiap untuk bazar amal yang akan diadakan malam itu. Karpet-karpet digelar, meja-meja dihias dengan makanan lezat, dan kotak sumbangan ditempatkan di sudut serambi. Di tengah kesibukan itu, seorang pemuda bernama Ali mendekati Imam Yusuf. "Imam, saya mencium bau asap sejak tadi. Apa menurut Anda ada yang perlu kita periksa?" tanya Ali dengan nada khawatir. Imam Yusuf mengangguk. "Bisa jadi. Periksa ke arah barat daya. Mungkin ada yang membakar sampah." Ali segera bergegas pergi, menyusuri jalan-jalan sempit di sekitar masjid. Ketika ia sampai di persimpangan, ia tertegun. Di kejauhan, terlihat kepulan asap hitam membubung ke langit, semakin besar dan semakin dekat. Dengan napas terengah, Ali kembali ke masjid. "Imam, ada kebakaran di toko kayu tidak jauh dari sini," teriaknya. Kabar itu menyebar cepat. Jamaah yang masih berada di masjid mulai panik. Mereka melihat keluar dan menyaksikan langit berubah menjadi merah oranye, seolah api sedang melahap langit itu sendiri. Namun, Imam Yusuf tetap tenang. Ia mengangkat tangannya, meminta semua orang untuk mendengarkan. "Kita tidak bisa melawan api ini sendirian. Tetap di sini, dan mari kita berdoa agar Allah melindungi kita," katanya dengan penuh keyakinan. Angin mulai berhembus lebih kencang, membawa hawa panas yang mengancam. Api tampak semakin mendekat. Suasana di masjid berubah menjadi tegang. Di dalam hati mereka, terselip kekhawatiran besar. Akankah masjid ini mampu bertahan dari kobaran api yang mengamuk? Angin malam membawa bau terbakar yang semakin menyengat. Langit yang sebelumnya mulai gelap oleh senja kini memancarkan warna merah kejinggaan, memantulkan amarah api yang terus merangsek maju. Suara sirine pemadam kebakaran terdengar dari kejauhan, namun jaraknya terasa seperti harapan yang terlalu jauh. Imam Yusuf berdiri di tengah jamaah yang mulai resah. Wajahnya tetap tenang, meskipun kekhawatiran samar terlihat di matanya. "Saudaraku, kita harus tetap bersatu. Masjid ini adalah tempat kita berlindung, namun kita juga harus membantu mereka yang berada di luar sana," katanya dengan suara penuh keyakinan. Ali kembali dari luar dengan wajah penuh keringat. "Imam, saya melihat beberapa rumah warga di dekat toko kayu itu mulai terbakar. Ada keluarga yang terjebak," serunya. Napasnya tersengal. Tanpa ragu, Imam Yusuf merespons. "Ali, ajak beberapa pemuda untuk membantu mereka. Bawa apapun yang bisa digunakan untuk memadamkan api atau menolong mereka keluar. Jangan lupa, tetap hati-hati." Ali mengangguk cepat dan segera mengumpulkan beberapa pria muda. Mereka mengambil ember, selang air, dan bahkan kain basah dari masjid.
Ketika mereka bergegas menuju lokasi kebakaran, ibu-ibu dan anak-anak berkumpul di sudut masjid, berdoa dengan khusyuk. Suara api yang melahap kayu dan atap-atap bangunan semakin keras. Di tengah jalan, Ali melihat seorang ibu tua yang terjebak di rumahnya. Tangannya berusaha membuka jendela kayu yang sudah hangus terbakar. "Tolong!" teriaknya dengan suara lemah. Ali dan teman-temannya bergerak cepat. Mereka memecahkan jendela itu dengan tongkat kayu dan menarik ibu tua itu keluar. Meskipun panas api terasa membakar kulit mereka. Setelah memastikan ibu itu aman, mereka melanjutkan perjalanan, menolong satu persatu warga yang mereka temui. Di masjid, Imam Yusuf memimpin doa dengan suara yang lantang namun penuh harapan. "Ya Allah, lindungilah kami dan saudara-saudara kami yang sedang berjuang melawan bencana ini. Kuatkanlah hati kami, berikanlah kami keselamatan, dan padamkanlah api yang membakar lingkungan kami." Doanya dengan penuh keikhlasan. Angin tiba-tiba berubah arah, membawa api mendekat ke area masjid. Warga yang masih berada di sekitar masjid mulai panik. Beberapa dari mereka mencoba menyiramkan air ke dinding masjid, berharap dapat mencegah api menjalar lebih jauh. Saat itu, seorang anak kecil bernama Aisyah menarik lengan Imam Yusuf. "Imam, apakah masjid kita akan terbakar juga?" tanyanya dengan mata polos yang penuh ketakutan. Imam Yusuf berlutut, menatap mata Aisyah dengan lembut. "Allah Maha Pelindung. Nak, selama kita tetap berdoa dan berusaha, Dia akan melindungi kita," jawabnya dengan senyum yang menenangkan. Namun, dalam hati kecilnya, Imam Yusuf tahu bahwa keadaan semakin genting. Ketika api semakin dekat dan panasnya mulai terasa di dinding masjid, ia harus membuat keputusan penting. "Kita harus segera menyelamatkan anak-anak dan para wanita ke tempat yang lebih aman," serunya kepada jamaah. Ali dan pemuda lainnya akhirnya kembali dengan wajah lelah. Tetapi tanpa ragu mereka langsung membantu mengatur evakuasi. Anak-anak digendong, sementara para ibu diarahkan menuju lapangan terbuka yang dianggap cukup jauh dari jangkauan api. Namun, ketika kelompok terakhir baru saja keluar dari halaman masjid, sebuah ledakan keras terdengar dari arah toko kayu. Api melesat ke udara, seperti naga raksasa yang mengamuk. Kilatan cahaya itu membuat semua orang berhenti sejenak, menyadari bahwa perjuangan mereka baru saja dimulai. Langit malam kini seperti kain merah yang robek oleh api. Asap hitam membumbung tinggi, menyelimuti suasana dengan aroma kayu terbakar dan debu. Lapangan terbuka tempat warga mengungsi dipenuhi dengan tangisan anak-anak, doa-doa para ibu, dan perintah tegas dari para pemuda yang berusaha menjaga ketertiban. Ali berdiri di tengah kerumunan, matanya memperhatikan arah masjid yang kini terancam dikepung oleh api. Imam Yusuf, yang baru saja membantu menenangkan seorang nenek tua, menghampirinya. "Ali, bagaimana keadaan mereka yang masih di dekat toko kayu itu?" tanya Imam dengan nada cemas. Ali menggelengkan kepala. "Masih ada beberapa orang yang belum bisa dievakuasi, Imam. Tapi apinya terlalu besar. Pemadam kebakaran masih belum sampai." Imam Yusuf menarik napas panjang. Keputusan besar harus segera diambil. "Baik, kita tidak bisa menunggu. Kita harus membuat barikade air di sekitar masjid. Jika masjid selamat, kita bisa menjadikannya tempat berlindung terakhir. Allah pasti akan membantu." Ali langsung memahami maksudnya. Dengan cepat, ia memanggil beberapa pemuda yang masih memiliki tenaga. Mereka mulai mengangkut air dari sumur masjid menggunakan ember-ember kecil. Warga lainnya membantu membasahi kain-kain besar untuk menutup pintu dan jendela masjid. Di sisi lain, sekelompok pria dewasa, dipimpin oleh seorang petani tua bernama Pak Rahmat, memutuskan untuk mencoba menahan api agar tidak menjalar lebih jauh. Mereka menggunakan cangkul, sekop, dan bahkan ranting basah untuk membuat celah di tanah, menciptakan semacam penghalang agar api tidak terus merambat. "Ayo, cepat. Waktunya tidak banyak," teriak Pak Rahmat sambil mencangkul tanah dengan tenaga yang tersisa. Keringat bercucuran di wajahnya, tapi semangatnya tetap membara. Sementara itu, di lapangan, anak-anak mulai menangis ketakutan ketika melihat kobaran api yang semakin besar. Aisyah memeluk ibunya erat. Air matanya mengalir tanpa henti. "Ibu,
Apa kita akan selamat? Tanyanya dengan suara gemetar. Ibunya tidak menjawab, hanya memeluknya lebih erat sambil berbisik. Berdoalah, nak. Allah Maha Penolong. Di tengah situasi yang mencekam itu, terdengar suara langkah kaki tergesa-gesa. Seorang pria berlari mendekati Imam Yusuf. Wajahnya penuh debu. Imam, pemadam kebakaran sudah dekat. Tapi jalan ke sini terhalang puing-puing yang terbakar. Lapornya. Imam Yusuf segera menyampaikan kabar itu kepada Ali dan para pemuda lainnya. Kita harus membuka jalan bagi mereka. Serunya. Ali tanpa ragu memimpin kelompok itu menuju arah jalan utama. Ketika mereka tiba di sana, pemandangan yang mereka hadapi sungguh mengerikan. Puing-puing dari toko kayu yang hancur berserakan, dengan kobaran api kecil yang masih menyala di beberapa titik. Bau menyengat bahan kimia dari toko tersebut membuat napas mereka terasa berat. Dengan kain basah menutupi wajah mereka, Ali dan timnya bekerja tanpa henti. Mereka memindahkan kayu yang terbakar, membersihkan jalan, dan membuat tanda agar tim pemadam kebakaran dapat menemukan rute yang aman. Ayo, sedikit lagi, teriak Ali sambil mengangkat balok kayu yang hampir membakar tangannya. Ketika akhirnya jalan terbuka, suara sirine pemadam terdengar semakin dekat, membawa harapan baru di tengah kegelapan malam. Namun, ketika mereka berpikir telah berhasil, salah satu pemuda berteriak, "Ali, ada yang terjebak di sana." Ia menunjuk ke arah sebuah rumah kecil yang hampir runtuh, di mana suara tangisan terdengar samar. Ali menatap ke arah itu dengan wajah penuh dilema. Waktu begitu sempit, dan api bisa kapan saja melahap seluruh bangunan. Namun, ia tahu ia tidak bisa berpaling. "Tunggu di sini. Aku akan masuk," katanya tegas. Tanpa menunggu jawaban, Ali berlari ke arah rumah itu, menerobos kepulan asap dan panas yang hampir tak tertahankan. Di dalam, ia menemukan seorang ibu muda dengan bayinya yang menangis histeris. "Cepat, aku akan membantu kalian keluar," katanya sambil mengulurkan tangan. Dengan susah payah, Ali membawa mereka keluar tepat saat bagian atap rumah itu mulai runtuh. Ketika ia akhirnya sampai di luar, warga yang menonton bersorak lega. Ibu muda itu memeluk bayinya erat sambil mengucapkan terima kasih tanpa henti. Di kejauhan, truk pemadam kebakaran akhirnya tiba, menyemprotkan air ke arah kobaran api yang mulai mendekati masjid. Imam Yusuf menatap pemandangan itu dengan mata berkaca-kaca. Ia berbisik pelan, "Alhamdulillah, pertolongan MU selalu tepat waktu, ya Allah." Namun, meski api mulai dapat dikendalikan, malam itu belum berakhir. Mereka masih harus memastikan bahwa semua orang selamat, dan masjid tetap berdiri kokoh sebagai simbol perlindungan di tengah bencana. Pagi mulai menyingsing, menyingkirkan kegelapan yang menyelimuti malam mencekam. Kabut asap tipis masih melayang di atas desa, namun suasana lebih tenang dibandingkan beberapa jam sebelumnya. Warga yang selamat berkumpul di sekitar masjid, sebagian tertidur di tikar lusuh, sementara yang lain sibuk membantu membersihkan puing-puing. Ali duduk di tangga masjid, menatap tangannya yang penuh luka bakar kecil. Meski lelah, pikirannya terus memutar ulang kejadian semalam. Kenapa semua ini terjadi? Gumamnya lirih. Imam Yusuf mendekat dengan membawa secangkir teh panas. Ia duduk di samping Ali. Imam Yusuf mendekat dengan membawa secangkir teh panas. Ia duduk di samping Ali dengan tenang, menatap halaman masjid yang tetap kokoh di tengah kehancuran sekitarnya. Setelah beberapa saat, Imam Yusuf berkata dengan suara lembut, "Ali, ada hikmah dalam setiap kejadian. Mungkin kita belum bisa memahaminya sekarang, tetapi Allah selalu punya rencana." Ali mengangguk pelan, tetapi matanya penuh dengan kebingungan. "Imam, bagaimana mungkin masjid ini tidak tersentuh api, sementara bangunan di sekitarnya habis terbakar? Bahkan pohon-pohon kecil di halaman ini tetap hijau." Imam Yusuf menarik napas panjang. Pertanyaan itu ada di benak banyak orang, Ali. Tapi yang perlu kita fokuskan sekarang adalah bagaimana kita membantu orang-orang yang membutuhkan. Kita tidak boleh larut dalam keajaiban ini tanpa melihat tanggung jawab kita sebagai bagian dari komunitas. Tiba-tiba, Nadia, salah satu anggota komunitas,
datang tergopoh-gopoh ke arah mereka. Wajahnya tampak tegang. "Imam, Ali, ada seseorang di luar yang ingin berbicara. Dia bilang dia penyidik kebakaran dan ingin memeriksa masjid." Ali berdiri dengan cepat. "Penyidik? Apa yang mereka cari di sini?" "Biarkan dia masuk," kata Imam Yusuf dengan tenang. Beberapa menit kemudian, seorang pria dengan jaket tebal dan tas peralatan masuk ke halaman masjid. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Benyamin Cooper, seorang mantan insinyur kebakaran yang kini bekerja sebagai penyidik swasta. Dengan sopan, dia meminta izin untuk memeriksa masjid. "Saya hanya ingin mencari tahu bagaimana masjid ini tetap utuh," kata Benyamin sambil menatap struktur bangunan dengan penuh rasa ingin tahu. "Saya percaya ada penjelasan logis untuk setiap keajaiban." Imam Yusuf mengangguk. "Silakan, Tuan Benyamin. Jika ini bisa membantu menjawab pertanyaan semua orang, kami tidak keberatan." Sementara Benyamin memulai pemeriksaannya, Ali mengikuti setiap langkahnya dengan penuh perhatian. Pria itu memeriksa dinding masjid, atap, bahkan fondasi bangunan. Sesekali, dia mencatat sesuatu di buku kecilnya atau berbicara sendiri. Namun, semakin Benyamin memeriksa, semakin dia tampak bingung. Dia menggelengkan kepala beberapa kali, seolah tidak percaya dengan apa yang ditemukannya. Suhu di sekitar masjid ini pada malam kebakaran lebih rendah dibandingkan area sekitarnya, gumamnya. "Ini aneh. Pohon-pohon di halaman memberikan kelembaban, tapi itu tidak cukup menjelaskan kenapa api tidak menyentuh bangunan ini." "Jadi, apa kesimpulan Anda?" tanya Ali penasaran. Benyamin mendongak dan menatap Ali dengan serius. "Sejujurnya, saya belum bisa memberikan jawaban pasti. Saya akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk menyelidiki. Tapi satu hal yang jelas, ini bukan sesuatu yang biasa." Ucapan Benyamin membuat suasana menjadi lebih tegang. Beberapa warga yang mendengar percakapan itu mulai berbisik-bisik. Ada yang merasa lega, tetapi ada juga yang merasa semakin bingung. Namun, sebelum Benyamin pergi, dia mengeluarkan satu pertanyaan yang membuat semua orang terdiam. Apakah ada yang mencurigakan sebelum kebakaran terjadi? Sesuatu yang tidak biasa. Imam Yusuf, Ali, dan Nadia saling berpandangan. Suasana hening beberapa saat, sebelum Imam Yusuf berkata, "Ada satu hal. Malam itu, sebelum kebakaran, saya melihat seseorang berdiri di dekat toko kayu yang terbakar. Dia tampak gelisah, seperti sedang mencari sesuatu. Tapi saya tidak sempat melihat wajahnya dengan jelas." Benyamin mencatat informasi itu dengan cepat. "Itu menarik. Saya akan mencari tahu lebih lanjut. Jika Anda melihat atau mengingat sesuatu lagi, tolong beritahu saya." Setelah Benyamin pergi, Ali mendekati Imam Yusuf dengan ekspresi khawatir. "Apakah Anda pikir orang itu ada hubungannya dengan kebakaran ini?" Imam Yusuf menatap Ali dengan pandangan penuh makna. "Kita tidak boleh terburu-buru menilai, Ali. Kebenaran akan terungkap pada waktunya." Tetapi di dalam hatinya, Imam Yusuf tahu bahwa peristiwa ini lebih rumit daripada yang terlihat. Keesokan harinya, Ali bangun lebih awal. Pikiran tentang kata-kata Benyamin dan pernyataan Imam Yusuf terus membayangi pikirannya sepanjang malam. Ia memutuskan untuk berjalan mengelilingi kawasan yang hangus terbakar, mencari petunjuk apapun yang mungkin terlewatkan. Udara pagi masih dingin, tetapi matahari mulai menyorotkan sinarnya ke puing-puing yang masih mengepulkan asap tipis. Saat melangkah di antara reruntuhan, Ali melihat sesuatu yang mencolok di dekat bekas toko kayu yang disebut Imam Yusuf. Sebuah benda kecil tergeletak di tanah, setengah tertanam di abu. Ali jongkok untuk mengambilnya. Benda itu adalah sebuah korek logam dengan ukiran unik di sisinya, sebuah simbol yang terlihat seperti gabungan huruf dan angka. Ali mengerutkan kening, merasa bahwa ini bukan korek biasa. Ia memasukkannya ke dalam saku, berniat menunjukkan kepada Imam Yusuf nanti. Saat berjalan kembali ke masjid, Ali mendapati Nadia sedang berbicara dengan beberapa warga di halaman. Wajah mereka tampak tegang, seolah ada sesuatu yang penting sedang dibahas. "Ali," panggil Nadia, "ada laporan baru."
Salah satu warga mengatakan melihat seseorang yang mencurigakan malam sebelum kebakaran. Dia tidak tahu siapa orang itu, tetapi yang jelas dia membawa tas besar. Ali merasa dadanya berdebar. Apakah dia melihat ke arah masjid juga? Nadia mengangguk. Dia berdiri di jalan utama, seperti sedang mengawasi sesuatu. Tanpa menunggu lebih lama, Ali mengajak Nadia untuk menemui Imam Yusuf. Saat mereka sampai, Imam Yusuf sedang duduk di dalam masjid, mempelajari Al-Quran dengan tenang. Setelah mendengar laporan Ali dan Nadia, wajahnya berubah serius. "Ini bukan kebetulan," kata Imam Yusuf. "Orang itu mungkin memiliki tujuan tertentu. Dan korek yang kau temukan, Ali, bisa jadi petunjuk penting." Ali mengeluarkan korek logam itu dan meletakkannya di atas meja kecil. Imam Yusuf memandang ukiran di korek itu dengan seksama. Setelah beberapa saat, ia berkata, "Aku pernah melihat simbol ini sebelumnya. Ini adalah lambang salah satu kelompok lama yang dulu pernah terlibat dalam beberapa kejadian tidak menyenangkan di kota ini." Ali dan Nadia saling berpandangan. "Kelompok apa maksudnya, Imam?" tanya Nadia. Imam Yusuf menghela napas. "Mereka adalah sekelompok orang yang percaya pada cara kekerasan untuk menyelesaikan masalah. Dulu, mereka mencoba membakar rumah seorang ulama di desa sebelah karena tidak setuju dengan ajarannya. Tapi sejak kejadian itu, mereka menghilang." "Apakah mungkin mereka kembali?" desak Ali. "Saya tidak tahu," jawab Imam Yusuf. "Tapi kita harus berhati-hati." Di tengah percakapan mereka, suara langkah kaki terdengar mendekat dari pintu depan masjid. Semua orang menoleh dan melihat Benyamin Cooper berdiri di sana, membawa sebuah map tebal. "Saya menemukan sesuatu," katanya sambil berjalan masuk. "Tapi saya butuh bantuan Anda untuk memastikannya." Benyamin membuka mapnya dan menunjukkan beberapa foto yang diambil dari lokasi kebakaran. Salah satu foto menunjukkan sebuah pola aneh di tanah, seperti bekas benda berat yang telah dipindahkan. "Saya pikir ini bukan kebakaran yang terjadi secara alami," kata Benyamin. "Ada bahan kimia yang digunakan, dan saya yakin ini disengaja." Ali menatap foto itu dengan mata terbelalak. Pola itu terlihat seperti jejak roda, mungkin dari gerobak kecil atau kendaraan. "Lalu, apa yang harus kita lakukan?" tanya Ali. Benyamin menatap mereka dengan serius. "Kita harus mencari tahu siapa yang melakukannya. Tapi ini bukan hanya tugas saya. Anda semua harus tetap waspada. Pelakunya mungkin masih ada di sekitar." Kata-kata Benyamin menggema di hati Ali. Keheningan meliputi ruangan, tetapi di balik keheningan itu, tekad mulai tumbuh dalam hati mereka. Ali, Nadia, Benyamin, dan Imam Yusuf memutuskan untuk melanjutkan penyelidikan bersama. Dengan bekal petunjuk yang ada, korek logam dengan simbol aneh, laporan warga tentang sosok mencurigakan, dan pola bekas roda di lokasi kebakaran, mereka merasa semakin dekat dengan jawaban, meski bahaya mungkin menghadang. Malam itu, mereka kembali ke lokasi kebakaran. Kali ini membawa senter dan kamera untuk memeriksa setiap sudut lebih teliti. Benyamin memimpin, menunjukkan arah ke bagian yang menurutnya paling mencurigakan, sebuah gang kecil di belakang masjid. "Aku menemukan sesuatu di sini," katanya sambil menunjuk bekas roda yang sebelumnya ia foto. Jejak ini menuju ke arah jalan utama. Mereka mengikuti jejak tersebut hingga tiba di sebuah gudang tua yang tampak terbengkalai. Pintu gudang itu terkunci rapat, tetapi dari sela-sela pintu, Ali bisa melihat cahaya redup berkedip di dalam. "Kita harus masuk," kata Benyamin dengan tegas. Setelah beberapa saat mencoba membuka kunci dengan hati-hati, mereka berhasil masuk ke dalam. Di dalam gudang, mereka menemukan tumpukan kardus berisi bahan kimia yang mencurigakan. Di salah satu dinding, ada papan tulis besar penuh coretan yang menunjukkan denah masjid dan beberapa lokasi lainnya di kota. "Ini rencana mereka," bisik Nadia. Sebelum mereka bisa menyusun rencana untuk melaporkan temuan ini, suara langkah kaki mendekat dari luar. Mereka segera bersembunyi di balik tumpukan kardus. Dari celah, mereka melihat seorang pria bertopi masuk, membawa tas besar. Ia tampak mengeluarkan beberapa barang dari tasnya, termasuk botol berisi cairan dan kain lab,
yang segera dikenali Benyamin sebagai bahan untuk bom Molotov. Ini cukup bukti, bisik Benyamin sambil mengarahkan kamera untuk merekam. Namun, saat Benyamin mencoba merekam lebih dekat, pria itu mendengar suara kecil dari kameranya. Dengan sigap, pria itu berbalik dan mengeluarkan pisau dari pinggangnya. "Siapa di sana?" teriaknya dengan suara penuh kemarahan. Ali tahu mereka tak bisa tetap bersembunyi lebih lama. Ia keluar dari balik kardus dengan tangan terangkat, berusaha menenangkan situasi. "Kami hanya ingin tahu kenapa kau melakukan ini," kata Ali dengan suara tegas tapi tenang. Pria itu tampak ragu sejenak, tetapi matanya tetap penuh curiga. "Kau tidak akan mengerti," katanya dingin. "Masjid itu, orang-orangnya, mereka tidak pantas ada di sini. Mereka merusak apa yang seharusnya menjadi milik kami." Ali merasa marah, tetapi ia berusaha tetap tenang. "Kau membahayakan banyak nyawa. Tidak ada yang pantas menerima perlakuan seperti ini. Jika kau punya masalah, kau harusnya menyelesaikannya dengan cara yang benar." Pria itu tampak bimbang. Namun, sebelum ia sempat menjawab, suara sirene polisi terdengar mendekat. Rupanya, Benyamin telah mengaktifkan panggilan darurat di ponselnya saat merekam. Polisi masuk ke gudang dengan cepat, menangkap pria itu tanpa perlawanan berarti. Mereka juga menyita semua barang bukti di tempat itu. Saat pria itu digiring keluar, ia menatap Ali dengan sorot penuh kebencian, tetapi Ali hanya menatapnya dengan rasa iba. Beberapa hari kemudian, suasana di desa mulai membaik. Masjid sedang dalam tahap renovasi, dan warga bergotong royong membantu prosesnya. Imam Yusuf memimpin doa bersama, memohon perlindungan dan kedamaian bagi seluruh masyarakat. Ali dan Nadia, yang kini merasa lebih dekat dari sebelumnya, berdiri di antara kerumunan dengan senyum lega. Sementara itu, Benyamin mengucapkan salam perpisahan. Tugasnya selesai, dan ia harus kembali ke tempat asalnya. "Saya belajar banyak dari kalian," katanya kepada Ali. "Terutama tentang keberanian dan keteguhan hati." Ali mengangguk. "Terima kasih telah membantu kami. Tanpa kau, mungkin kami tidak akan pernah tahu siapa dalang di balik semua ini." Dengan itu, Benyamin pergi, meninggalkan desa dengan janji untuk selalu mengingat pelajaran berharga yang ia dapatkan. Hidup di desa itu kembali tenang. Meski kenangan tentang tragedi kebakaran akan selalu ada, warga belajar bahwa kekuatan sejati datang dari persatuan dan saling mendukung. Cerita Ali, Nadia, dan perjuangan mereka berakhir dengan sebuah pesan penting. Kejahatan bisa saja hadir di mana saja, tetapi selama ada keimanan, keberanian, dan kerjasama, kebaikan akan selalu menang.